Oke, halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas otomatis Bitcoin dan juga SLP ya. Pertama-tama kita akan ke Bitcoin dulu. Di sini kita bisa cek kemarin di sini ya. Kita melihat bahwa di sini ada support kecil gitu ya 27.000 gitu ya. Mungkin akan mantul sedikit gitu tapi enggak ya, ini kita bisa lihat ditembus. Ini selling pressure-nya sangat kuat. Kita bisa ngelihat volumenya di sini gede banget gitu ya. Ya, ini gede ya dari biasanya, dari sekitar bulan Juli lalu bahkan sampai Juni ini gitu ya. Ini adalah hampir volume terbesar gitu loh. Jadi emang banyak, mungkin sudah sekelas institusi ya udah ngedam gitu ya, dan berujung pada kita-kita nih yang fear gitu ikutan ngedam juga gitu. Jadi ya nggak heran kalau harga Bitcoin sekarang seperti ini gitu ya. Di sini gue udah tandain beberapa area yang istilahnya layak untuk dibeli gitu ya. Pertama-tama kalau kemarin kalian beli di 22.000 sampai 20.000 itu bagus banget gitu ya. Kalian bisa dapat harga segitu. Gue pun sendiri udah beli dan belinya cukup banyak gitu ya. Jadi biasanya gue beli satu peluru gitu ya. Kemarin di harga itu gue beli 2 peluru gitu ya. Dan sekarang istilahnya lagi rugi tidak apa-apa gitu ya. Karena balik lagi yang kita lakukan ini adalah investasi jangka panjang gitu ya. Bukan untuk trading 10%, 20% ambil cuannya gitu ya. Karena dengan cara itulah kita nggak bakal dapet big gains duitnya gitu loh ya. Jadi emang untuk kondisi market seperti ini yang paling cocok, yang paling sangat cocok adalah strategi DCA atau dollar cost averaging gitu ya. Jadi tiap dia turun gitu ya, atau tiap dia turun 3.000 dolar gitu. Jadi contoh dari 20.000 dia turun 17.000, kalian beli gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Pokoknya konsep yang kalian harus tekankan adalah DCA, dollar cost averaging, di mana kalian beli secara bertahap dan jangan pernah beli secara lamsam gitu ya. Mau orang bilang, "Oh iya Bitcoin akan ke 17.000 nih, lu kudu beli karena dari sana akan naik bla 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 segala macam." Jangan gitu ya. Tetap duit lamsam kalian mendingan kalian bagi jadi 10, bagi 11 atau bagi 20 bagian gitu ya. Dan kalian beli secara bertahap karena itu yang paling aman, paling safety gitu ya. Dan otomatis belinya jangan pakai duit panas gitu ya. Jadi emang contoh dari gaji kalian yang kalian porsikan untuk investasi itu berapa gitu. Itulah yang kalian pakai gitu. Jangan gaji utama untuk bayar kosan, bayar listrik, bayar uang anak sekolah gitu ya. Kalian langsung hajar main ke market gitu ya. Karena istilahnya sekarang lagi murah, jangan seperti itu ya. Jujur kondisi market seperti ini apa aja bisa terjadi gitu ya. Karena kita melihat di sini dari 28.000 kemarin dia sideways gitu ya. Karena kita udah pada berharap naik gitu, tahu-tahu dia sekarang ngedam sampai 20.000 gitu ya. Dari 28.000 yang jebol kemarin, ini dia turun terus tanpa ada perlawanan. Ini hampir kehilangan 30% gitu. Jadi kalau kalian masuk 10 juta aja ya di atas, itu sudah tinggal 7 juta gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, wick ke atasnya pun hanya satu candle gitu, dan ini ada wick ke bawah panjang gitu ya. Kalau kita lihat sisa candlenya ini, bodinya itu merah doang gitu ya, dan wick ke atasnya sangat sedikit begitu ya. Berarti di sini kita bisa ngejudge kalau emang buying pressure-nya itu sangat lemah. Kenapa bisa semerah ini gitu ya? Karena banyak kejadian gitu, orang pasang kontrak option gitu ya. Mereka banyak yang liquidate gitu ya. Jadi terlikuidasi, jadi at the end adalah a domino effect gitu ya, dimana semua asetnya turun dijual secara paksa, ya otomatis terjadinya seperti ini gitu ya. Nah, area yang wajib kalian pantengin setelah 20.000 ini adalah area sekitar sini guys, sekitar 19 ribuan sampai dengan 17.000 atau 18.000. Mungkin kalau mau nunggu di sini juga nggak apa-apa, ini sekitar 16.000 itu cukup oke lah gitu ya. Tapi pokoknya kita bisa lihat, pantengin ada support di sini ya. Kita bisa tarik garis sampai sini gitu. Nah, itu area sepanjang ini gitu ya, kalian boleh beli gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ngantri, boleh kalian ngantri pelurunya gitu ya. Kalian bagi jadi 3 bagian. Jadi contoh satu di 19.000, satu di 17.000 atau 18.000, satunya lagi di sekitar 16.500. Itu boleh banget kalian ngantri seperti itu ya gitu. Dan jangan contoh kalian maksudnya punya sisa satu peluru, kalian udah antri di satu tempat, enggak. Jadi kalau misalkan kalian duitnya terbatas pun, sisa satu peluru kalian bagi lagi jadi 3 gitu ya. Karena balik lagi di market kayak gini tidak ada yang tahu gitu ya, endingnya akan kemana gitu ya. Nah, kemudian area selanjutnya yang layak untuk dibeli gitu ya. Ini adalah area sekitar 13.000 atau 14.000 lah ngomongnya gitu ya. Ini kita bisa tarik garis sampai di sini gitu ya. Jadi area belinya itu sekitar sini guys. Ya, jadi sekitar
14.000 sampai dengan 12.300 kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini gue mengharapkan dia paling turun pun mentok semoga di support ini di 12.000 atau 13.000 ataupun di sini di 19.000 gitu ya. Oke, kita lihat ya pada saat BTC nyentuh area sini ya. Dia tidak sama sekali melakukan retest guys. Kalau kita bisa cek ya. Nih ya, pada saat dia break, oke, pada saat dia break, dia tidak ada melakukan retest seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita zoom out secara jauh gitu ya. Ini sekarang dia baru akan melakukan retest gitu ya. Jadi karena kemarin beli market FOMO gitu ya, kemudian di sini jadinya segitiga gede baru bisa retest gitu ya. Kita mengharapkan seperti itu ya, karena kalau itu terjadi gitu ya, maka ini kan Bitcoin istilahnya masih uptrend ya. Maka yang terjadi adalah ketika dia retest, dia akan pump ngalahin ini gitu ya. Emang pada saat turunnya itu sakit gitu ya, tapi emang dalam jangka panjang kita winner gitu loh kalau ngehold Bitcoin gitu, seperti itu sih ya. Di sini kita bisa cek ada kemungkinan seperti ini gitu ya, dimana dia akan ngalahin resisten terkerasnya di 70.000 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau disejajarkan dengan kondisi ekonomi sekarang, hal ini sih agak susah terjadi ya, karena kita balik lagi melihat resesi di mana-mana gitu ya, inflasi gila-gilaan naiknya gitu ya. Secara tidak langsung gitu ya, market ini menurut gue sudah menunjukkan kondisinya lah kita tuh seperti apa gitu, walaupun secara pemerintah gitu ya, dari sisi pemerintah emang udah ngasih tahu kalau inflasi segini, oh kita masih dalam range inflasi yang aman gitu. Menurut gue tidak gitu ya, karena kita melihat market baik kripto, saham, apapun itu gitu ya, itu merahnya udah menurut gue keterlaluan gitu ya. Ini jadi menurut gue kalau kalian punya duit gitu ya sekarang, nggak perlu celamitan, nggak perlu takut inflasi gitu ya, karena inflasi itu pasti akan terjadi gitu ya. Jangan celamitan mau invest sana sini gitu ya. Buat gua sekarang paling aman adalah pegang cash gitu ya, karena one day kalau aset ini crash gitu ya, kalian bisa beli gitu. Tapi sebaliknya kalau kalian pegang aset lain gitu ya, one day aset yang lain crash, kalian harus jual, dan jual pun belum tentu ada yang mau beli, dan jualnya pun itu di harga yang rendah gitu kalau kalian istilahnya mau nge-switch aset gitu ya. Jadi menurut gua jangan sih. Jadi sekarang mending hold cash sambil juga DCA pelan-pelan, seperti itu sih ya. Semoga ini membantu. Kita next lanjut ke SLP. Nah, kita bisa cek di sini SLP sedang bertahan. Bertahannya tapi agak nggak jelas ya ini. Support gitu. Tapi supportnya yang sudah all time low gitu ya. Dimana kalau kita melihat ke belakang yang nggak ada sama sekali gitu ya. Kira-kira kalau mau beli SLP itu di mana gitu ya? Kalau saran gua jangan beli SLP gitu ya. Ini kita bisa cek coin market cap gitu ya. Kita bisa lihat di sini top 10 itu banyak banget koin-koin bagus yang sedang murah gitu ya. Contoh ini Solana ini 400.000, paling sisa hanya 30 dolaran gitu ya, atau 20 dolaran gitu ya. Kita bisa cek lagi contoh kayak AVAX, ini koin bagus, ini sisa 200 ribuan, paling sekitar 15, 16, 17 dolar gitu ya. Di sini gue mau mengencourage kalian gitu ya untuk meninggalkan SLP gitu ya. Jadi SLP ini nggak usah lah di DCA terus karena kalian nyangkut gitu. Kalau gua mending coba beli koin lain gitu ya, biar bisa at least returnnya itu menutup kerugian dari SLP gitu ya. Kita semua emang rugi dari SLP, nggak bisa dipungkiri gitulah ya. Nah tapi emang yap, itulah kenyataannya gitulah. Nah buat kalian yang masih mau insist untuk beli SLP gitu ya, mungkin kalian bisa boleh coba cari di area 0,2 0,1 gitu ya. Karena di sini kalau kita gunakan secara Fibonacci gitu ya. Nih ya. Pertama, kalau kalian masih insist untuk beli SLP gitu ya, kalian bisa beli di area sini 0,264 gitu ya. Kemudian area kedua yang kalian boleh beli adalah ini di sini 0,0041 gitu ya. Karena emang di sini kalau kita tarik garis gitu ya sudah 2 poin gitu. Jadi kita boleh safe to assume lah kalau misalkan ini garis ini dia respect gitu ya. Nah, nanti misalkan kalau dia nyampe area sini gitu ya. Nah, nanti kita akan coba adjust garisnya lagi biar istilahnya ketemu gitu sih. Biasanya sih minimal itu 3 poin garis ya. Jadi 1, 2 gitu ya. Kita butuh satu lagi untuk kira-kira dia mantul di mana gitu ya. Baru kita bisa
connect 3 garis ini. Tapi sejauh ini kalau secara Fibonacci gitu ya, karena emang di belakang itu sudah tidak ada support lagi, jadi ini all time new low gitu ya. Jadi kita hanya bisa memprediksinya kira-kira supportnya di mana itu lewat Fibonacci seperti itu sih. Jadi ini areanya, gue ulangin lagi 0,00264 dan 0,00041 gitu ya. Kalau kalian mau cicil boleh gitu, tapi balik lagi gue nggak menyarankan untuk cicil SLP, lebih baik switch coin yang lain gitu ya. Kalau misalkan mau beli Polkadot pun boleh cicil tipis-tipis gitu ya, tapi gue lebih menyarankan BTC ETH aja, karena ini kalau kalian beli istilahnya kenaikannya itu pasti, walaupun istilahnya nggak sampai 10x, nggak sampai 20x seperti altcoin lain gitu ya, tapi paling tidak kalau rugi pun paling maksimal ya 70-80%, habis itu bisa balik lah. Cuma kalau kayak altcoin lainnya gitu ya bisa rugi 90-99% gitu ya, tapi nggak balik lagi, itu masalahnya ya. Jadi lebih baik kalau saran gue belinya paling top 2 ini aja, Bitcoin, Ethereum, that's it, udah ya. Karena gue sekarang juga fokusnya lagi 2 ini, gue nggak beli yang neko-neko, gue nggak beli yang lain-lain gitu ya, walaupun istilahnya koin dengan fundamental bagus gitu, bullish ke depan bisa naik banyak, kayak gue ya udah bodo amat lah, yang penting gue safe haven aja lah gitu, Bitcoin dan Ethereum gitu sih ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat sama-sama kira-kira nanti Bitcoin mau kemana gitu ya. Jangan lupa untuk selalu DCA di kondisi market kayak gini. Ini kondisi market yang sangat oke untuk beli aset gitu ya, terutama aset kripto, karena ngedamnya sudah cukup parah gue lihat gitu ya. Jadi yap, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye.